Bekicot. Malam lur, waktu Indonesia bagian Barat. Bagaimana lur, suasana aman? Kali ini gue ingin ngulas sebuah film dari Swedia lur. Judul originalnya Till Death Some Are Vacker. Namun film ini memiliki judul yang paling dikenal oleh banyak pecinta film, yaitu Pure. Itu judul penayangannya di seluruh dunia ya lur. Meski ini film Swedia, namun rilis pertama kali ini tidak dilakukan di Swedia lur, tetapi dilakukan di Korea Selatan saat ajang Busan International Film Festival tahun 2010. Dan film ini juga dirilis dalam ajang Santa Barbara Film Festival pada tanggal 3 Februari 2011 di Amerika Serikat lur. Film ini sendiri disutradarai oleh sutradara muda dan cantik jelita lur, namanya Lisa Langset. Dia berkebangsaan Swedia. Sebenarnya dia bukanlah seorang film director lur. Basicnya adalah seorang penulis, namun dia mengangkat semua buku dan novelnya ke dalam sebuah film ya lur. Makanya di setiap film yang disutradarainya, dia pula yang menjadi screenwriternya ya lur. Di antaranya film Euphoria tahun 2017 lur. Film Pure ini sendiri mendapat rating bagus dari IMDb lur, yaitu 6,9 dari skala sempurnanya yaitu 10 ya lur, hampir mencapai 7 lur. Film ini juga memenangkan 8 kategori penghargaan dari 6 ajang film festival yang diikutinya lur. Itu benar-benar pencapaian luar biasa ya lur. Film ini menjadi film terbaik pada tahun 2010 di ajang Cannes International Film Festival 2010 di Belgia lur. Film ini juga memenangi Goodbye Gift Awards pada tahun 2011 sebagai Best Actress dan Best Screenplay oleh sang sutradaranya Lisa Langset lur. Dan di Santa Barbara International Film Festival 2011 film ini mendapat penghargaan Honorable Mention lur. Untuk budget sendiri, film ini menghabiskan budget yang sangat gede lur. Untuk kategori sebuah film bergenre drama ya lur, mereka menghabiskan 14,7 juta krona Swedia lur. Itu mata uangnya Swedia ya lur, dirupiahkan hampir sebesar 20 M lur. Fantastis banget ya lur jumlahnya. Berhubung Bekicotnya udah lama nunggu lur, so langsung saja lur gaskan pedalnya lur, Bekicot. Mbak ini sedang mendengarkan lagunya Umi Elvi Sukaisi lur, judulnya Gue Nggak Tahu ya lur. Malu rasanya semenjak ku jadi janda, hidupku kini tiada pegangan lagi. Akan kemana ku bawa hati yang sedih. Nggak usah bahas lagunya lur, kita kenalan aja dengan beliau ini. Namanya Katarina, diperankan oleh Alicia Vikander. Katarina adalah seorang gadis yang baru saja memiliki ketertarikan dengan musik orkestra lur. Makanya dia pakai headset, dia sedang mendengarkan orkes klasik Mozart, dan itu benar-benar membuatnya merasa nyaman lur. Dan ini adalah scene dimana Katarina sedang menyelesaikan masalah mamahnya yang bernama Josephine Bauer, diperankan oleh Josephine Bauer sendiri lur, dimana dia kedapatan mencuri di sebuah Indomaret lur, sehingga Katarina harus turun tangan menyelesaikannya. Untung semua masalah selesai ya lur. Diceritakan sang mama adalah pecandu alkohol ya lur, dan dia masih dalam pengawasan panti sosial lur untuk masalah kecanduannya. Mereka pun pulang bareng hari itu, namun di persimpangan mereka berpisah. Ternyata Katarina tidak tinggal bersama mamanya lur, dia tinggal di sebuah van bersama cowoknya yang bernama Matthias lur. Ini orangnya diperankan oleh Martin Wallström. Dan hari itu Matthias membawa Katarina ke sebuah pertunjukan orkestra ya lur, dan dari sekian banyak penonton hanya Katarina yang terlihat lusuh dandanannya lur, karena memang dia miskin ya lur, karena musik orkestra memang identik dengan kelas atas ya lur. Pertama kali Katarina mendengar pertunjukan itu, hatinya langsung bergetar lur. Dia menemui titik kenyamanannya lewat orkestra klasik ini. Matanya pun langsung tertuju kepada sang konduktor yang bernama Adam, diperankan oleh Samuel Froller. Dan ini benar-benar sebuah hal baru dalam hidupnya lur. Dia dulunya tak pernah mencintai musik seperti ini lur. Kenapa? Simak elok-elok lur. Saking musik itu mempengaruhi emosi si Katarina, bahkan dia tak pernah bahagia bersama cowoknya di rumah lur. Dia lebih senang sendiri di kamar dengerin musik ya lur. Esok harinya karakter asli Katarina pun baru terlihat lur, dimana dia ribut di sebuah rumah makan Padang. Di situ tempatnya bekerja ya lur, dengan seorang anak kecil lur. Dia mengejar si anak dan menghajar itu anak hanya karena masalah sepele lur, karena anak itu mengejek topi Katarina yang sedikit miring ke kiri lur. Karena temperamentalnya itulah akhirnya dia pun dipecat dari rumah makan Padang itu lur. Usai dipecat, nampaklah wajah penyesalan di raut muka Katarina lur. Ternyata karakter sang mama setali tiga uang dengan karakter si Katarina ini ya lur. Oleh karena kelakuannya itu pula, Katarina yang sedang dalam tahap pengawasan ini dipanggil kembali ke Departemen Sosial untuk diperiksa lur. Maksudnya diperiksa mentalnya ya lur. Untung saja dia dibebaskan lur, tidak ditahan untuk menjalani konseling, tetapi dia wajib datang ke sana sekali seminggu lur. Dan sepulangnya dari situ dia pun dimarahi oleh Matthias, cowoknya sendiri ya lur. Di sini diceritakan kalau sang cowok begitu menyayangi dan peduli kepadanya lur. Katarina benar-benar mempunyai beban berat dalam hidupnya. Selain masalah dirinya sendiri, dia pun harus menjaga mamahnya.
Nah, hari itu dia memergoki sang mama kembali mengkonsumsi alkohol bersama teman-temannya. Katarina pun marah-marah dan menyuruhnya pulang, lur. Tentu saja dengan sebuah ancaman, jika tidak, dia akan membawa sang mama ke departemen sosial, lur. Dan mama meminta maaf si Katarina. Rumit ya, lur, hidupnya. Dan Katarina pun pergi ninggalin si mama. Dia pergi ke gedung konser kemarin, lur. Kenapa dia ke sini? Karena disinilah satu-satunya tempat yang bisa membuatnya nyaman dan tenang, lur. Musik inilah yang menenangkan pikiran si Katarina, lur. Dan di dalam gedung itu diam-diam mengintip latihan konser yang sedang diadakan oleh sang konduktor kemarin, lur, yaitu si Adam. Katarina benar-benar meresapi dan merasakan banget indahnya orkestra yang dimainkan oleh Adam dan timnya ya, lur. Katarina sampai memejamkan mata menikmati musiknya, lur. Tack. Henrik, är du som startar denna? Tiba-tiba saja salah satu staf memanggil Katarina keluar dari ruangan itu, lur. Dia pun secara tiba-tiba diinterview oleh ibu itu. Katarina sedikit bingung ada apa ini, dan Katarina pun menjawab seperti interview yang pernah dilakukan sebelum-sebelumnya ya, lur. Dan pada akhirnya ibu itu mengatakan bahwasanya Katarina diterima kerja di sini sebagai front office, lur. Katarina benar-benar kaget dan dia bingung. Ini sebenarnya adegan lucu ya, lur. Katarina itu nggak pernah melamar kerja di sini, tapi ibu itu sepertinya salah orang, lur. Dan benar saja, lur, si ibu itu salah orang. Katarina dipikirnya adalah orang yang ngelamar kerja di sana ya, lur. Dan Katarina yang baru dipecat ini tentu mengambil kesempatan atas kesalahan si ibu tadi, lur. Tentu saja kerja di situ adalah impiannya banget ya, lur. Dan sang pacar hanya bisa mensupportnya, lur. Esok hari Katarina langsung mulai bekerja, lur. Dan dandanan Katarina yang lusuh diminta oleh Pak Bos yang bernama Hendrik ini agar bisa dirubah, dan dia diberi setelan blazer, lur. Dia pun diajari komputer dan mesin fotokopi yang tak pernah dipakainya seumur hidup. Untung Pak Hendrik ini baik ya, lur. Dia mengajarkan si Katarina, lur. Dan hari itu Katarina diminta menemui sang konduktor alias Pak Adam, lur, untuk memberikan sebuah berkas. Dia pun pergi ke ruangan Pak Adam menemuinya, dan Katarina tentu saja sangat ngefans ke beliau ini ya, lur. Dan disinilah akhirnya Katarina berkenalan dengan Adam, di mana si Adam bertanya siapa dia karena dia baru melihat wajah Katarina. Dan dari situlah mereka pun berkenalan dan akhirnya ngopi bareng. Betapa senangnya Katarina bisa berkenalan ngobrol panjang dengan si Adam ini, lur. Setiap hari Katarina begitu bersemangat menjalani rutinitasnya bekerja di gedung itu, karena itu sangat pas dengan hobinya. Nggak gampang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan hobi atau sesuai dengan latar belakang pendidikan kita ya, lur. Teman gue aja sarjana pendidikan jadi sales, lur. Yang satunya lagi sarjana keperawatan taunya jadi security bank, lur. Aneh kan ya? Dan hari itu dia kembali bertemu dengan Adam di lobi, dan Adam kembali menyapa Katarina. Dia memberikan sebuah buku musik untuk Katarina sebagai bahan bacaannya agar nggak bosan di depan bekerja ya, lur. Maklum front office, lur, nggak ada rutinitas jobnya ya, lur. Ternyata si Katarina nggak ngerti sama sekali dengan buku apa itu, karena itu buku tentang musik ya, lur. Dan dia pun diajari oleh si ibu yang ngetes kemarin ya, lur. Sore itu Katarina menemui Adam di parkiran untuk ngembaliin buku itu, lur. Dia bilang dia udah baca padahal belum, lur. Dan Adam mengatakan itu untuk dia saja, dan Katarina pun berterima kasih. Ini dilakukan Katarina tentu agar dia bisa ngobrol dengan Adam ya, lur. Dan ternyata Adam mengajak Katarina pergi makan soto Jakarta dengan mobilnya, lur. Dengan semangat 45 Katarina pun tentu mau ya, lur. Dan mereka hanya makan berdua, mereka pun ngobrol intens di situ. Katarina pun mengakui menyukai musikalitas si Adam. Adam menanyakan latar belakang Katarina. Di sinilah Katarina bingung mau bilang apa. Nggak mungkin dia bilang kalau dia punya masalah dengan emosinya ataupun dia punya pacar. Dan Katarina hanya mengatakan dia orang biasa, dan dia berusaha mengalihkan topik ke masalah musik agar Adam tak terlalu banyak nanya kehidupannya ya, lur. Dan di sini pula kita tahu kalau si Adam ini ternyata sudah menikah dan dia pun sudah punya anak, lur. Dan Katarina nggak peduli itu, lur. Adam hari itu memasangkan handsetnya ke telinga si Katarina untuk mendengarkan karya terbarunya, dan Katarina benar-benar menyukainya, lur. Mereka pun pulang malam hari itu. Dan di dalam mobil itu lewat spion depan, Adam memperhatikan si Katarina di kursi belakang. Dia melihat Katarina hanya menung. Adam pun menyapanya dan mengatakan kalau dia sudah sampai di depan rumah Katarina, dan Katarina pun turun. Dia berterima kasih banyak atas kebaikan si Adam hari ini, lur. Katarina sengaja meminta Adam menganterin dia ke rumah mamanya, bukan ke rumah pacarnya. Tentu dia nggak mau Adam tahu kalau dia sudah punya pacar ya, lur. Katarina benar-benar menyukai Adam di sini ceritanya, lur. Dia pun senang bukan kepalang hari itu, lur. Saat masuk ke rumah, betapa murkanya Katarina melihat sang mama sedang pesta miras lagi, lur, dengan teman-temannya, bahkan anak-anak muda sebaya dirinya. Dan Katarina benar-benar mengamuk, lur. Bahkan dia menghajar nyokapnya sendiri sampai beliau tersungkur di bawah meja. Di sini emosi Katarina
Katarina tak tertahan lagi. Untung saja teman-teman nyokapnya menahan Katarina lur, dan Katarina mengancam lagi bahwa dia akan segera melaporkan sang mama ke departemen sosial agar dia kembali dirawat di situ, dan sang mama takut banget lur. Esok hari Katarina kembali terlihat murung saat ke kantor dan Adam menyapanya. Ada apa dengan Katarina? Hubungan Adam dengan Katarina nampak mulai mencair dan mereka nggak kaku lagi ya lur. Mereka pun sudah mulai terlihat dekat, dan hari itu Adam dan timnya sedang merayakan keberhasilan mereka di sebuah konser. Melihat Katarina tak diundang, dia pun memanggil Katarina dan tiba-tiba saja Adam membawanya ke dalam sebuah ruangan yang kosong, yaitu ruangan latihan ya lur. Bisa lu bayangkan mereka mau ngapain lur, dan dengan pengalamannya Adam dengan gampang menaklukkan si Katarina, dan Katarina ternyata juga udah berpengalaman lur, tentu dengan si cowoknya itu si Matias ya lur. Dia meminta Adam lebih ganas lagi. Akhirnya mereka pun bergelut di ruangan kosong itu lur, dan pergelutan mereka itu mereka lakukan benar-benar dari hati mereka lur, bukan hanya nafsu doang. Dia pun pulang ke rumah larut malam hari itu lur. Semenjak itulah wajah Katarina terlihat cerah lur. Dia pun sudah bisa tersenyum. Saking bahagianya dia dekat dengan si Adam. Dia sudah seperti orang yang bahagia, sudah mencapai cita-citanya setinggi langit ya lur. Dan siang itu Katarina kembali lagi bertemu dengan si Adam di lobi lur. Dan tiba-tiba saja Adam memberikan selai kertas kepada Katarina. Apa isi kertas itu lur? Mungkinkah 4 nomor Toto Macau atau prediksi nomor Singapura hari ini? Tidak lur. Kertas itu berisi sebuah alamat tempat lur, dan itu adalah apartemennya si Adam lur. Dan tak lama setelah itu pulang dari kerja, Katarina langsung jauh ke rumah Adam, dan dia disambut dengan baik oleh Adam di rumah lur. Dan Katarina pun bahagianya minta ampun lur. Dia bisa sedekat ini dengan orang yang dikaguminya lur. Lagian semenjak kerja di situ penampilan si Katarina benar-benar berubah. Dia sudah terlihat lebih bersih dan rapi, dah pede kalau dibawa kondangan ya lur. Hari itu selain menunjukkan lukisan yang dilukisnya sendiri oleh si Adam, dia juga mengajarkan Katarina tentang musik lur, dan ini nggak pernah dilakukan Adam ke orang lain. Hanya Katarina yang beruntung mendapatkan pelajaran musik gratis dari si Adam ya lur. Dan tiba-tiba saja Adam mendekati Katarina yang tengah membaca buku lur, dan dia langsung nge-kiss si Katarina. Tentu saja Katarina nggak kuat untuk menolaknya ya lur, dan langsung saja lur dengan gerakan secepat bekicot tangan Adam mulai bergerak melehoi lur. Mereka pun bergelut hebat siang itu ya lur, dan malam itu Katarina pun bobok di rumah Adam lur. Dia pun senyum-senyum sendiri saking bahagianya, padahal dia tahu bahwa dia nggak mungkin memiliki Adam karena dia sudah berkeluarga lur. Semenjak bekerja di situ dan dekat dengan Adam, kehidupan Katarina benar-benar berubah drastis. Sikapnya menjadi ramah, dia sangat berwibawa, dan dia juga disukai banyak orang di sana lur. Dan perubahannya ini benar-benar signifikan sekali ya lur. Di saat-saat Katarina berubah menjadi seseorang yang jauh lebih baik, tiba-tiba saja dia mendapat kabar buruk lur. Dia ditelepon oleh rumah sakit. Konserthuset receptionen Katarina? Ja, men för att batterierna tog slut i den. Ja, de har ett sova överrum här. Jag jobbade sent igår och var tvungen att sova över. Mattias, du kan inte ringa hit. Di mana sang mama dirawat di situ karena overdosis ya lur. Dan ketika dia ngobrol dengan dokter, dia pun ditemani oleh Matias, cowoknya lur. Disinilah kita lihat bagaimana Matias mencintai Katarina. Dia selalu ada di saat susahnya si Katarina ini ya lur. Nggak cuman senang doang. Dan mendengar dokter mengatakan mama Katarina sudah parah dan sulit untuk disembuhkan, Katarina pun shock lur. Ditambah lagi dokter mengatakan biaya yang dibutuhkan juga nggak murah lur. Nah disitulah Katarina kacau banget lur. Di sini dia harus melawan emosinya ya lur agar tetap tenang. Di situ pula Matias kembali hadir untuk menenangkannya. Matias meminta Katarina tenang dulu agar mereka bisa cari solusi. Namun Katarina bersikeras ingin pergi keluar mencari uang, dan Matias pun tetap di rumah sakit menjaga si mamah ya lur. Katarina balik ke kantor lur, dan dia mencari Adam dan menanyakan ke bapak yang jaga menggantikan dirinya yang izin tadi. Beliau mengatakan Adam keluar. Katarina pun mencarinya. Dia menemukan Adam di sebuah tempat ngopi lur. Di situ Adam sedang bersama istri dan teman-temannya. Sengaja Katarina lalu lalang di luar agar Adam melihatnya dan menemuinya. Namun Adam pura-pura tak melihat Katarina lur, padahal dia tahu gelagat Katarina di luar sana ya lur. Cukup sedih melihat Katarina di adegan ini, dan dia pun pergi sekian lama menunggu Adam gak keluar-keluar. Dia pun sampai malam di luar sana, sampai guling-guling di emperan lur. Dan Katarina paginya datang ke kantor padahal dia gak tidur semalaman lur. Tujuannya agar bisa bertemu dengan Adam ya lur. Dan mereka pun bertemu. Awalnya mereka bertemu dengan baik lur. Ketika Katarina mengatakan ingin ngobrol dengan Adam, tiba-tiba saja Adam berubah lur. Malah dia meminta Katarina membersihkan bajunya yang kotor dan pergi mandi. Katarina benar-benar shock mendengar itu lur. Dia merasa diremehkan sekali dengan
dilakukan oleh si Adam ini. Dan Katarina pun segera bersih-bersih ke belakang lur. Dia pun segera masuk ke ruangan Adam untuk menemuinya. Dia nekat ceritanya di sini ya lur. Katarina pun langsung mengatakan ke Adam bahwasanya dia membutuhkan uang dan dia meminta bantuan Adam. Namun perlakuan yang didapatkannya dari Adam benar-benar mengejutkan lur. Dimana si Adam mengatakan bahwasanya mereka bobok bareng, bukan berarti Katarina dan dirinya saling memiliki dan punya hubungan. Mendengar itu Katarina hancur lebur lur. Adam pun meminta Katarina menjaga jarak dengan dirinya dan di sini Adam pun meminta Katarina segera keluar. Katarina keluar dengan hati yang hancur, remuk, retak dan pecah tak berbekas ya lur. Dan malam itu pun dia pulang ke rumah Matias lur. Cobaan Katarina semakin menjadi-jadi. Sesampainya di rumah, Matias meminta Katarina mengembalikan kunci rumahnya dan semua barang-barang yang pernah diberikannya kepada Katarina. Dan dia mengatakan Katarina benar-benar brengsek. Rupanya Matias menemukan sesuatu di pakaian Katarina saat ingin mencucinya lur, yaitu kertas yang diberikan Adam kemarin lur kepadanya, meminta Katarina datang ke apartemennya itu lur. Dan di situ tertulis bahwa Adam ingin merasakan yang lebih dari Katarina. Bayangkan lur, Matias ini baik, dia ngidupin Katarina, bobok makan gratis di rumahnya, bahkan dia mencuci baju Katarina. Namun yang didapatkannya seperti ini. Dia pun akhirnya mengusir Katarina out. Men säg något då för fan! Så skiter jag i vilket. Det spelar fan ingen roll för det enda jag vet. Du tycker att jag ska lugna ner mig. Alltså, så, hej då. Tack för att du kom. Fuck off. Ja men gå då för fan! Gå! Dan Katarina pun akhirnya pergi lalu lalang di luar rumah, nggak tahu lagi mau kemana dia lur. Dia pun masuk ke gedung tempat kerjanya padahal dia sedang off hari itu karena nggak ada tempat lagi lur. Dia menunggu Adam selesai latihan hingga pada waktunya Adam keluar dan di situ dia pun mengejar si Adam lur. Dia meminta tolong lagi ke Adam namun Adam tak mau mengacukannya lur. Katarina terus mengejarnya dan dia grepe-grepe Adam lur. Dia merayu Adam, dia mau melakukan apapun yang Adam mau, namun tolong dengarkan dia mau bicara. Namun Adam nggak mau lur. Hingga akhirnya dia memaksa Adam ke suatu tempat. Dia memulai jurus lidah kebo makan daging lur. Hingga akhirnya si Adam finish ya lur. Akhirnya Adam meminta Katarina datang ke sebuah restoran malam nanti lur. Upptagen. Konferens. Den kärleken vi har haft, Katarina, den måste vara fri för att kunna andas. Och bli som en vissen ros i handen. Usaha Katarina pun tidaklah sia-sia ya lur. Mereka pun bisa bertemu dan ngobrol malam itu. Katarina udah dandan cantik banget malam itu lur. Ternyata yang didapatkan Katarina lebih buruk lagi dari yang tadi lur. Adam mengatakan dandanan Katarina itu norak banget. Dan Katarina terlihat seperti mbak-mbak mantan doli lur katanya. Dan Adam meminta Katarina menjauh darinya. Dia nggak mau lagi berbicara dengan Katarina lur. Esok harinya Katarina masuk kerja lur. Dan Adam tak menyapanya sama sekali. Dan tiba-tiba saja dua security masuk menemui Katarina. Ternyata Katarina dipecat lur. Dia diminta pergi dari situ. Dia pun hanya diberikan sebungkus nasi padang sebagai pesangonnya. Dan semua karena perintah Adam ya lur. Betapa pedihnya kisah Katarina ini lur. Usai dipecat Katarina pun tidur di jalanan. Dia nggak punya tempat lagi lur. Ini benar-benar menyedihkan lur. Dia pun stres. Dia nggak tahu harus berbuat apa lagi. Dan paling parahnya lagi Katarina harus mandi di WC umum lur. Dan dia pun mengisi waktunya mencari spot-spot gratis. Dia datang ke perpustakaan hanya untuk mencari tempat santai lur. Dan malamnya dia pun bobok di jalanan lur. Esok harinya Katarina benar-benar nekat lur. Hari itu akan ada konser besar yang diadakan oleh si Adam. Semua tamu-tamu orang kelas atas lur, kaya raya. Tiba waktunya konser dimulai, diam-diam Katarina masuk ke ruangan Adam. Dan di situ dia pun menari-nari menikmati pertunjukan Adam. Dia pun menunggu di ruangan itu sampai Adam selesai konser ya lur. Dan akhirnya mereka pun kembali bertemu lur. Di momen itu pula si Adam benar-benar merendahkan Katarina serendah-rendahnya lur. Dia mengatakan Katarina lebih rendah dari apa yang dikatakannya kemarin. Dan Katarina nggak tahu diri banget. Dia bahkan mengatakan menyesal kenal dengan Katarina. Dia bingung harus seperti apa lagi untuk mengusir Katarina. Katarina hanya meminta satu hal doang lur. Kasih dia uang untuk biaya obatnya dan dia akan pergi selama-lamanya. Katarina menganggap Adam sudah make dirinya. Dan bukan dia yang minta tetapi Adam yang mulai duluan. Dan dia butuh bantuan sekarang, nggak ada tempat mengadu, hanya Adam yang dia tahu dan mampu membantunya. Itulah intinya lur. Katarina nggak sanggup lagi menahan emosinya. Dia benar-benar naik darah. Adam yang duduk di jendela akhirnya didorong Katarina hingga akhirnya dia pun terjatuh dan mati lur.
Nggak ada yang tahu Katarina yang mendorongnya ya lur, karena hubungan mereka juga nggak ada yang tahu ya lur. Dan akhirnya Katarina mendapatkan uang, dia mengambil semua uang milik si Adam yang ditaruhnya di ruangan itu, dan Katarina pergi ke rumah sakit menemui mamahnya lur. Dan di situ Katarina menangis di pelukan ibunya. Akhirnya Katarina pun berhasil membantu biaya ibunya ya lur. Dan film ini pun keramat tamat lur. Penampilan memukau dari aktris yang pada saat itu dianggap sebagai aktris paling berbakat di tanah Eropa lur, siapa lagi kalau bukan Alicia Vikander. Dan pandangan berbakat ke artis kelahiran Swedia 3 Oktober 1988 ini benar adanya lur. Dia menembus dunia perfilman Hollywood, dia membintangi film-film besar, bahkan dia menjadi tokoh utamanya lur, film besar Warner Bros yaitu Tomb Raider. Dia sukses memerankan sang superhero yaitu Lara Croft ya lur. Siapa yang gak kenal dengan Tomb Raider ya lur? Dia juga kembali tampil di Tomb Raider 2 yang mana masih ditunda proyeknya lur. Untuk penghargaan gak usah ditanyakan lagi lur, dia sudah memenangkan 53 penghargaan lur dan 66 nomine, bayangkan itu lur. Itu prestasi bukan kaleng-kaleng lur. Dia juga sudah mencapai puncak dari semua penghargaan untuk dunia perfilman lur, yaitu Oscar yang diidam-idamkan oleh artis di seluruh dunia ya lur, dimana dia sudah meraih penghargaan Oscar kategori Best Performance by an Actress in Supporting Role lewat penampilannya sebagai Gerda di film The Danish Girl. Dan sebagai Katarina di film Pure ini, Alicia Vikander kembali tampil maksimal ya lur. Tentu semua itu juga nggak lepas dari kehebatan sang sutradara pendatang baru yaitu Lisa Langset. Dia membuat karakter seorang Katarina benar-benar sebuah karakter yang kuat lur, dan penampilan Alicia memerankan Katarina juga terlihat jelas, sangat natural sekali ya lur. Tatapan mata tajam dan penuh kekosongan itu menguatkan karakter seorang Katarina sekali ya lur. Beban hidup Katarina mengurus sang mama juga mensupport karakter Katarina menjadi jadi lagi lur. Bagaimana dengan alur film ini? Film ini memiliki sebuah alur yang juga sama kuatnya dengan karakter sang Katarina lur. Ceritanya memiliki fondasi yang kuat dengan permasalahan yang muncul akibat masalah dari sang ibu yang mengalami gangguan mental dan ketergantungan alkohol, membuat Katarina yang juga memiliki masalah mental harus lebih kuat menjadi seorang Katarina yang lebih dari usianya ya lur. Dia harus menjaga perangai sang ibu dan dia sendiri harus merawat dirinya juga lur. Dan kedewasaan ini pun akhirnya melampaui batas lur ketika Katarina mengenal musik orkestra, yang mana musik itu lebih cenderung dinikmati oleh orang-orang dewasa, tetapi bisa masuk ke dalam diri Katarina yang masih remaja. Dia menjadi seorang yang dewasa bukan pada usianya lur. Dan musik orkestra dalam cerita film ini benar-benar memberi pengaruh besar ke dalam ceritanya lur. Musik ini biasanya disimbolkan untuk orang-orang kaya, orang-orang yang telah mumpuni keadaannya. Tentunya itu adalah musik kalangan elit ya lur. Namun Katarina yang miskin dan masih remaja tiba-tiba saja menyukai musik itu, dan itu benar-benar merubah dirinya lur. Untuk pesan, film ini memberikan pesan yang sangat menyentuh sekali lur. Bagaimana kita hidup sesuai dengan jalur kita masing-masing ya lur. Ketika kedewasaan datang lebih cepat atau sebaliknya membuat seseorang akan kesulitan mengadaptasikan dirinya ke dalam dunia barunya itu, seperti Katarina yang seorang remaja harus menjalani beban hidup yang bukan merupakan beban untuk seorang anak seusianya lur. Dan Katarina di sini benar-benar meremehkan arti sebuah perasaan di dalam film ini lur. Dia mengkhianati Matthias yang tulus mencintainya, dan dia melakukan pengkhianatan seperti tanpa beban, dan itu ternyata fatal sekali bagi dirinya. Dirinya harus menanggung semua itu lur. Kita diajarkan di sini bagaimana sensitifnya sebuah perasaan, bukan dari wanita saja tetapi dari pandangan seorang pria ya lur. Bagaimana perasaan Katarina dicueki Adam dan perasaan Matthias dikhianati oleh Katarina. Dua sudut pandang digambarkan di dalam film ini lur, sudut pandang pria dan si wanita ya lur. Oke lur, sampai di sini dulu, saatnya gue caw marki caw lur.